Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karleni Trianti, peserta Latsar BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dari Angkatan 10 Kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 33 di unit kerja Puskesmas Lampihong. Ini saya akan menjelaskan tugas satu individu tentang penerapan nilai ASN berakhlak pada unit kerja dan sesuai profesi. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan yang berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, akuntabel yang berarti kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dan membantu orang lain untuk belajar. Untuk harmonis yang berarti kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk loyal, kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara dan menjaga nama baik instansi. Adapun adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan serta cepat dalam menyesuaikan diri. Untuk kolaboratif yang berarti kita membangun kerjasama yang sinergis. Termasuk yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimana masyarakat pasti akan datang pertama ke puskesmas jika merasakan sakit. Tentu kita harus memperhatikan pelayanan. Di sini saya menyatakan pelayanan cepat dimana karena banyaknya pengunjung kita harus melayaninya dengan cepat tetapi juga dengan ramah. Dengan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dimana kita juga menyediakan puskesmas dengan lingkungan yang bersih agar masyarakat merasa nyaman saat pelayanan serta kita juga melayani untuk penjelasan jika misalnya masyarakat mengalami kendala. Yang kedua, akuntabel. Pertama, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Saat kita diberikan tugas, kita akan menerimanya dengan senang hati dan bertanggung jawab sampai akhir untuk menyelesaikan tugas tersebut. Serta pada saat pembuatan surat pertanggungjawaban, kita tidak mengurangi atau melebih-lebihkan yang ada di lapangan. Yang artinya kita memang membuat surat pertanggungjawaban sesuai dengan keadaan. Kita tidak menyalahgunakan wewenang untuk penyebaran hoax, dimana saat kita menjadi penyuluh, kita tidak membenarkan hoax yang ada, atau saat ditanyakan oleh masyarakat kita memberikan penjelasan tentang kebenaran tentang berita itu. Selanjutnya, kompeten yang berarti kita menyediakan wadah sebagai tempat belajar untuk masyarakat, yaitu salah satunya dengan penyuluhan. Serta kita terus memperhatikan hal apa untuk menarik perhatian sasaran, misalnya dari penampilan, dari materi yang disampaikan, atau dari cara kita penyampaiannya. Selanjutnya, harmonis, yang berarti kita tidak membedakan sasaran penyuluhan atau menganggap semua masyarakat berhak mendapat penyuluhan. Jika itu masyarakat, kita tidak membedakan dari perekonomian atau dari tingkat pendidikan atau dari penghasilan, karena kita menganggap bahwa semua masyarakat itu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dari penyuluhan. Selanjutnya, loyal, yang berarti kita menghormati atasan dan bekerja baik dengan rekan lainnya agar kita nyaman dalam bekerja, serta kedisiplinan kehadiran, yang berarti kita bukan hanya takut pada atasan, saat ada atasan baru kita disiplin dalam kehadiran. Tentunya tidak. Dimana kita ada kesadaran dalam kedisiplinan kehadiran serta menjaga nama baik puskesmas, yang berarti saat berada di luar puskesmas kita tidak membicarakan permasalahan yang ada di puskesmas. Selanjutnya, adaptif. Saat kita menjadi pegawai baru, tentu saja kita harus berkenalan dengan semua rekan kerja untuk beradaptasi agar nantinya
kita nyaman dalam bekerja sama. Serta sebagai penyuluh, kita pasti akan menggunakan media promosi kesehatan. Tentu saja kita harus memperhatikan perkembangan media promosi kesehatan yang ada, agar kita bisa menentukan media promosi apa yang menarik untuk kita gunakan. Selanjutnya, kolaboratif. Untuk kolaboratif sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, tentu saja kita banyak bekerja sama dengan beberapa pihak. Misalnya kita mengadakan penyuluhan di tingkat kecamatan, tentu saja kita akan bekerja sama dengan pihak kecamatan. Untuk yang berada di desa, kita bekerja sama dengan pihak desa, seperti kepala desa. Untuk penyuluhan yang berada di sekolah, kita juga akan bekerja sama dengan pihak sekolah, seperti kepala sekolah atau guru-guru, dan bekerja sama dengan rekan di puskesmas. Misalnya kita akan mengadakan penyuluhan tentang kebersihan mulut dan gigi, tentu saja kita akan bekerja sama dengan dokter gigi yang ada di puskesmas agar materi penyuluhan yang disampaikan itu lebih bagus. Untuk kendala dalam implementasi nilai ASN berakhlak sendiri, itu yang pertama perizinan lokasi penyuluhan, di mana biasanya kalau misalnya kita penyuluhan di sekolah, tidak semua sekolah akan mengizinkan, misalnya tanggalnya berbentrokan dengan kegiatan sekolah atau ujian sekolah, seperti itu. Selanjutnya, ketidakfokusan sasaran pada materi penyuluhan. Ini tentu saja sangat sulit karena tidak mungkin 100% sasaran akan fokus pada materi penyuluhan. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi nilai ASN berakhlak tadi, kita bisa menyiapkan list tempat jika tidak mendapatkan perizinan. Misalnya kita telah meminta izin ke list nomor 1, tetapi tidak diizinkan, kita bisa mengambil opsi yang kedua, agar kita tidak kebingungan untuk mencari tempat lagi. Serta bisa dengan cara menghubungi jauh-jauh hari agar bisa disesuaikan tanggalnya, atau menyiapkan hari atau tanggal cadangan. Serta untuk memfokuskan sasaran pada materi penyuluhan, kita bisa menggunakan media promosi berupa video. Biasanya yang banyak sasaran yang kurang fokus itu pada anak-anak. Kita menggunakan media promosi berupa video seperti animasi, serta adakan games, dan libatkan mereka saat penyampaian materi, misalnya tanya jawab, begitu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.